Setelah melihat Kalingga pergi meninggalkan kafe, Akira berjalan menghampiri rekan bisnis Kalingga dan pura-pura tersandung di hadapannya. Bruk, au, ringis Akira. Suara Akira membuat perhatian mereka teralihkan. Kau tidak apa-apa, Nona? Tanya orang itu. Saya tidak apa-apa, Tuan. Saya hanya kurang hati-hati saja. Tapi sepertinya kaki saya terkilir, jawab Akira dengan nada bicara dibuat semanja mungkin. Akira berusaha bangun lalu kembali mengaduh sakit. Desis Akira sambil memegangi kakinya. Ayo aku bantu, sepertinya kakimu perlu diobati, ucap orang itu seraya membantu Akira untuk berdiri. Pelan-pelan Tuan, ini sakit, ucap Akira dengan manja. Sepertinya kakimu tidak bisa buat jalan, Nona. Aku akan menggendongmu, ucap orang itu membuat Akira bersorak dalam hati karena merasa jebakannya tuh berhasil. Orang itu menggendong tubuh Akira ala bridal. Akira yang takut jatuh langsung saja melingkarkan kedua tangannya di leher orang itu. Ia kemudian menatap ke arah asistennya. Kau naik taksi, aku akan mengantarkan nona ini dulu untuk berobat, ucapnya. Baik tuan, saut asisten orang itu. Dia pun menggendong tubuh Akira membawanya menuju ke mobilnya yang ada di parkiran. Tuan mau bawa saya kemana? Tanya Akira ketika orang itu memasukkannya ke dalam mobil. Kita ke rumah sakit, kakimu harus segera diobati agar tidak semakin parah, jawab orang itu. Maaf, saya jadi merepotkan Anda Tuan, ucap Akira dengan sesal. Tidak masalah, aku senang membantumu, saut orang itu lalu mengemudikan mobilnya menuju ke rumah sakit terdekat. Ronald Maxwell merupakan seorang pembisnis muda yang ambisius dan juga seorang Casanova. Setiap malam dia akan melakukan one night stand dengan wanita yang berbeda yang ia pesan. Kita tidak perlu ke rumah sakit Tuan, dipijat sedikit aja pasti juga sembuh sendiri, ucap Akira. Ia tidak ingin dibawa ke rumah sakit. Lalu kau ingin aku antar kemana? Tanya Ronald. Tolong antar aku ke hotel aja Tuan, pinta Akira. Kenapa harus hotel? Apa kamu tidak memiliki rumah? Tanya Ronald mengerutkan dahinya. Rumah saya jauh Tuan, saya juga takut ibu saya khawatir kalau melihat kaki saya seperti ini. Saut Akira jujur. Rumah Akira memang ada di pinggiran kota dan jaraknya lumayan jauh dari pusat kota. Kalau begitu, kamu istirahat saja di apartemenku. Di apartemenku tidak ada siapapun, jadi pasti kamu akan nyaman, ucap Ronald ambigu. Apa itu tidak merepotkan Tuan? Tanya Akira. Tidak, aku malah akan merasa bersalah jika membiarkanmu begitu saja, jawab Ronald. Ronald tentu curiga ketika Akira menolak dibawa ke rumah sakit. Apalagi wanita itu malah minta dibawa ke hotel. Seorang pembisnis sekaligus Casanova, tentu Ronald bisa dengan mudah menebak trik yang sedang dimainkan Akira. Kalau Akira benar-benar merasa sakit di kakinya, dia tidak akan menolak diajak ke rumah sakit. Meskipun begitu, Ronald diam saja mengikuti alur permainan Akira. Ia ingin tahu apa yang diinginkan Akira, uang atau ada maksud lain yang Akira inginkan darinya. Ronald memutar balik mobilnya menuju ke apartemennya. Sampai di basement, Ronald menggendong Akira dan membawanya masuk ke dalam lift menuju ke apartemennya. Penelope yang merasa bosan di rumah akhirnya menghubungi adik ipar sekaligus Angel sahabatnya dan mengajaknya bertemu. Dan disinilah mereka sekarang. Mereka berada di salah satu restoran yang berada di pusat perbelanjaan. Mereka bertiga membawa anaknya masing-masing. Penelope hanya mengajak Luisa karena Louis tidak mau ikut. Sementara Angel mengajak putrinya yang bernama Queen.
Kamu kesini sudah izin sama Nevan kah? Tanya Penelope. Sudah kak, dan Nevan mengizinkannya, jawab Anika. Kalau tidak diizinkan ya tinggal kabur aja. Bukankah minta maaf lebih mudah daripada meminta izin? Ceplos Angel. Plak. Penelope memukul lengan sahabatnya dengan kesal. Kau jangan meracuni otak adik iparku yang masih polos ya, Jel. Nanti yang ada aku yang dimarahin Nevan, seru Penelope dan Angel malah cekikikan. Memangnya apa salahku? Yang aku katakan memang benar. Kamu juga sering begitu bukan? Kau sering membeli barang tanpa persetujuan suamimu dan ujung-ujungnya kau minta maaf. Ucap Angel mengingat kelakuan sahabatnya. Pernah sekali Penelope minta izin sama suaminya untuk membeli tas. Tapi Venezio tidak mengizinkannya karena tas milik istrinya tuh sudah banyak. Tapi Penelope masih saja membelinya. Ketika ketahuan Venezio, barulah dia minta maaf. Kalau sudah begitu, Venezio sudah tidak bisa marah lagi. Tidak mungkin ia menyuruh istrinya mengembalikan barang yang sudah istrinya beli. Jangan buka kartu, Jel, saut Penelope sambil melototi sahabatnya. Anika sejak tadi hanya tersenyum saja. Menurutnya dia tidak perlu seperti itu karena suaminya selalu memberikan apa yang ia mau. Kamu kenapa tersenyum seperti itu, Kak? Apa Nevan juga pernah menolak keinginanmu? Tanya Penelope penasaran. Tidak, Nevan selalu memberikan apa yang Anika mau, Kak. Dia tidak pernah melarang Anika membeli sesuatu. Jawab Anika. Haish, kenapa suamiku berbeda? Nanti aku akan menyuruh Venezio untuk belajar sama Nevan supaya dia tidak sering menolak keinginanku, gerutu Penelope. Mungkin kadar cinta Venezio sudah mulai berkurang loh, Pe. Makanya dia seperti itu sama kamu, ejek Angel. Jangan asal bicara kamu ya, Jel. Tidak mungkin cintanya denganku berkurang. Orang setiap malam dia selalu minta jatah. Saut Penelope kesal dengan sahabatnya. Papa minta jatah apa, Mam? Tanya Luisa dengan polos. Angel dan Anika kompak menepuk keningnya. Apa Penelope tidak sadar kalau mereka sedang bersama anak-anak? Tanya anti Anika, sayang. Mama tidak tahu, saut Penelope tidak tanggung jawab. Kenapa Anika, Kak? Yang bilang kan Kak Penelope. Anika mana tahu Kak Venezio minta jatah apa? Protes Anika. Habis kakak bingung harus jawab apa. Ucap Penelope mencebikkan bibirnya. Katanya pintal, tapi begitu saja tidak tahu. Ucap Queen yang tiba-tiba bersuara meledek Luisa. Kini atensi mereka berubah ke arah Queen. Memangnya kamu tahu? Tanya Luisa memicingkan matanya. Tentu aja aku tahu, aku kan pintal, jawab Queen. Terus apa jawabannya? Tanya Luisa lagi. Mereka para orang dewasa juga sedang menunggu jawaban dari bibir kecil Queen. Jawabannya susu. Om Zio pasti tiap malam minta susu sama seperti Queen. Queen juga kalau malam suka minta jatah susu sama Mami, jawab Queen dengan polos. Queen memang pintal. Luisa sama Bang Louis kalau malam juga sering dikasih jatah susu sama Mama biar cepet tidur katanya. Mungkin Papa juga tidak bisa tidur, makanya Mama kasih Papa susu, ucap Luisa dengan girang. Tiga wanita dewasa itu dibuat tercengang dengan obrolan dua gadis kecil itu. Memang tidak salah, tapi juga tidak benar. Tiap malam memang Venezio minta disusuin sama Penelope. Namun bukan susu yang dimaksud oleh kedua gadis kecil itu. Anakmu, Jel, ucap Penelope geleng-geleng. Anakmu juga sama, Pe, saut Angel tidak terima. Anika menghela nafas sambil menatap putranya. Sepertinya Anika tidak akan ngajak Ares lagi deh kalau sedang nongkrong sama kalian. Cetus Anika membuat mereka berdua menoleh. Memangnya kenapa? Tanya Penelope penasaran. Aku takut otak putraku yang masih suci ini ternodai sama ucapan kalian, jawab Anika. Sore harinya Akira bangun dari tidur. Badannya terasa remuk semua akibat ulah Ronald.
Yang tadi setelah sampai di apartemen Ronald, Akira minta Ronald mijitin kakinya yang sakit. Awalnya pijatan Ronald benar, tapi lama-kelamaan pijatan Ronald berubah menjadi elusan dan rangsangan. Tangan Ronald terus menjalar dari ujung kaki hingga ke pangkal paha. Akira memang sengaja menggoda Ronald dengan sedikit menaikkan kakinya. Akira yang hanya memakai dress batas paha pun otomatis langsung memperlihatkan kain segitiganya. Ronald, lelaki dewasa normal, langsung terangsang. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Toh, wanitanya sendiri yang memancingnya. Setelah menghabiskan siang yang panas di apartemennya bersama Akira, Ronald langsung kembali ke perusahaannya meninggalkan Akira seorang diri di apartemennya. Akira mendudukkan tubuhnya sambil menutupi tubuh polosnya menggunakan selimut. Ia menoleh ke atas nakas dan melihat secari kertas dan juga uang. Lantas ia mengambil kertas itu dan membacanya. Itu uang untuk bayaranmu. Jika kau sudah bangun, cepatlah pergi dari apartemenku. Gumam Akira membaca tulisan itu. Shit. Dia menyamakanku dengan jalang. Umpat Akira sambil meremas kertas tersebut. Emang apa yang kamu harapkan dari seorang Ronald, Akira? Apa kamu ingin dianggap kekasih? Rasanya itu terlalu berlebihan, karena Ronald lebih menyukai kebebasan. Akira mengambil uang itu dan menghitungnya. Banyak juga. Ucap Akira tersenyum, karena Ronald memberikan uang sebanyak 25 juta. Dia turun dari atas ranjang dan menuju ke kamar mandi yang ada di kamar tersebut. Setelah membersihkan tubuhnya, Akira segera memakai pakaiannya dan langsung keluar dari apartemen Ronald. Akira tidak langsung pulang. Ia pergi dulu ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja. Setelah puas berbelanja, Akira pulang ke rumahnya dengan membawa banyak belanjaan. Dari mana kamu seharian ini, Akira? Sentak Matteo melihat putrinya yang baru pulang. Papa nggak lihat kalau aku habis belanja, jawab Akira dengan santai. Uang dari mana kamu bisa belanja sebanyak itu? Tanya Matteo sambil memicingkan matanya. Papa tidak perlu tahu, yang penting bukan uang dari Papa, ucap Akira lalu masuk ke dalam kamarnya. Matteo duduk sambil memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. Biarin aja, Pak, yang penting Akira tidak menyusahkan kita, ucap Agni. Apa Mama tidak curiga Akira dapat uang dari mana? Tanya Matteo melihat istrinya. Mama tidak tahu, Pak, mungkin aja itu dari kekasih barunya, saut Agni, dan Matteo pun mengangguk karena ia sendiri tidak tahu putrinya mendapatkan uang tuh dari mana. Setelah dari kantornya, Kalingga memutuskan untuk menjemput Yuna di kafe. Semakin hari hubungan Kalingga dan Yuna semakin dekat. Dia sering menjemput Yuna pulang kerja, namun dia belum mau jujur dengan keluarganya. Dia malu kalau ketahuan mendekati Yuna duluan. Pasalnya dari awal dia sendiri yang menolak dikenalkan sama Yuna. Dari dalam mobil, Kalingga melihat Yuna sedang adu mulut dengan dua perempuan. Dan sepertinya dua wanita itu wanita yang kemarin yang ribut dengan Yuna di kafe. Ngapain kamu malam-malam berdiri di pinggir jalan? Nunggu pelanggan ya? Ledek Amel yang tidak sengaja lewat dan melihat Yuna sedang berdiri di pinggir jalan yang ada di depan kafe. Dengan sengaja Amel dan Nana turun dari mobil menghampiri Yuna. Bukan urusanmu, ketus Yuna. Orang miskin aja belagu, timpal Nana. Memang apa masalahnya kalau aku miskin? Toh aku tidak menyusahkan kalian, saut Yuna. Memang bukan urusan kami sih, kami hanya tidak suka aja melihat orang miskin seperti kamu. Kalau tidak suka ya nggak usah dilihat, ribet amat. Sekarang sudah mulai berani kamu, bentak Amel sambil mengangkat tangannya. Namun belum sempat tangan itu menyentuh pipi Yuna, sudah ditahan dulu oleh seseorang. Sekali lagi kau berani menyentuh Yuna, saya tidak segan-segan memisahkan tanganmu dari tubuhmu. Gertak Kalingga dan menghempaskan tangan Amel dengan kasar. Siapa kamu? Jangan bilang kamu pelanggan dia, ucap Nana.
Siapa saya kalian tidak perlu tahu, tegas Kalingga. Pelanggan sama pembeli sama aja, sindir Amel. Yuna mengelus tangan Kalingga ketika melihat aura yang keluar dari wajah Kalingga berubah menjadi hitam pekat. Ia tidak ingin Kalingga sampai lepas kendali dan akan merugikan dirinya. Ayo, lebih baik kita pulang, ajak Yuna dengan lembut sambil mengusap perahan tegas Kalingga. Untuk kali ini aku biarkan kalian selamat, tapi tidak untuk lain kali, ucap Kalingga dengan nada dingin. Amel dan Nana bergidik ngeri melihat perubahan Kalingga yang menakutkan. Kalingga menggandeng tangan Yuna dan berbalik membawa Yuna masuk ke dalam mobil. Perlahan mobil Kalingga mulai melaju. Amel dan Nana terus melihat mobil Kalingga yang kian menjauh. Sepertinya pria itu bukan orang sembarangan, ceplos Amel. Iya, dari mobil yang dia pakai aja sudah kelihatan kalau dia tuh orang kaya, saut Nana. Amel dan Nana hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga dia tidak tahu siapa Kalingga. Padahal wajah Kalingga sering muncul di majalah bisnis sebagai salah satu pengusaha ternama di negaranya. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu bukan orang miskin? Dengan begitu mereka tidak akan menghinamu lagi. Kesal Kalingga sambil fokus menyetir mobilnya. Mereka memang tidak akan menghina aku lagi, tapi mereka akan berubah menjilatku. Aku malas berurusan dengan orang seperti itu, saut Yuna. Lalu sampai kapan kamu akan membiarkan mereka terus menghinamu? Tanya Kalingga. Yuna hanya mengedikkan bahunya, tidak tahu. Perlahan Yuna menoleh ke arah Kalingga sambil mengerutkan dahinya. Kenapa kamu mendadak peduli padaku? Tanya Yuna mengerutkan dahinya. Aku hanya tidak suka melihat orang lain direndahkan, kilah Kalingga. Sebisa mungkin dia menutupi kegugupan di wajahnya. Bohong, kamu pasti sudah mulai suka sama aku kan? Seru Yuna sambil mengedipkan matanya dengan lucu. Ternyata selain bodoh, kamu juga percaya diri ya, ejek Kalingga. Kalau kamu tidak menyukaiku, lalu untuk apa kamu repot-repot menjemputku? Desak Yuna. Tidak, aku cuma kebetulan lewat aja, saut Kalingga gugup. Awas aja ya, kalau kamu mencintaiku, aku akan menolakmu, ancam Yuna sambil membuang wajahnya ke samping. Tidak akan, kekeh Kalingga. Kita lihat aja nanti, siapa yang akan jatuh cinta duluan. Tantang Yuna membuat Kalingga mendengus kesal. Mobil Kalingga sampai di depan rumah Yuna. Cepat turun, usir Kalingga. Tidak usah kau suruh, aku juga akan keluar sendiri, ketus Yuna. Yuna turun tanpa mengucapkan terima kasih kepada Kalingga. Dia nyelonong masuk ke rumahnya begitu saja. Kalingga menghela nafas melihat kelakuan Yuna. Setelah melihat Yuna masuk ke rumahnya, barulah Kalingga meninggalkan rumah Yuna. Kamu pulang diantar siapa sayang? Tanya Mama Yuna. Tadi dijemput sama Kalingga, Mam, jawab Yuna sambil menyalami tangan kedua orang tuanya bergantian. Sampai kapan kamu tidak mau memakai fasilitas dari Papa Yuna? Tanya Papa Yuna sambil menghela nafas pelan. Bukan apa-apa, dia sebagai orang tua tentu khawatir melihat putrinya yang setiap hari naik angkot. Apalagi Yuna selalu pulang malam, beruntung terkadang ada Kalingga yang mengantar putrinya pulang. Tidak tahu Pak, Yuna masih nyaman seperti ini, saut Yuna. Tapi Papa khawatir sama kamu nak. Lagian, Papa selama ini mencari uang itu untuk kamu, putri semata wayang Papa, ucap Papa Yuna. Tapi Yuna tidak mau semua orang berteman dengan Yuna hanya karena Yuna kaya Pak, rengek Yuna. Kalau begitu tidak usah cari teman, cari aja suami, biar kamu tidak butuh teman lagi. Sela Mama Yuna. Yuna menganga mendengar ucapan mamanya. Mama ini ngarang, nyari teman yang tulus aja sulit, apalagi calon suami, seru Yuna. Ada Kalingga yang sudah tahu siapa kamu, saut Mama Yuna. Mama benar, tapi dia itu sangat menyebalkan asal Mama tahu. Kesal Yuna kalau mengingat Kalingga. Mama Yuna tertawa kecil. Ia tidak tahu apa yang Kalingga lakukan hingga membuat putrinya itu kesal. Bersambung.